Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairatun Nufus dengan NIM 2005-10-101. Saya merupakan dari mata kuliah Hukum Kepailitan Perdata dari kelas 4A. Yang saya hormati dosen saya Arif Rahman SH MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari 6 soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kepailitan Perdata. Dengan nomor pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tersebut, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Apa sih yang dimaksud dengan permohonan kepailitan? Permohonan kepailitan adalah proses seorang debitor yang memiliki kesulitan keuangan guna membayar hutangnya, kemudian dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan. Di sini, pihak pengadilan adalah pengadilan niaga. Jadi debitur atau peminjam tidak bisa membayar hutangnya. Suatu permohonan pailit umumnya diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Namun, pada dasarnya, selain diajukan oleh pihak kreditor, debitor yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri. Nomor kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lainnya? Baik, perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Suatu sengketa yang telah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali. Pasalnya, akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Nomor 3, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Keberlakuan putusan pengadilan di Indonesia. Mengenai keberlakuan putusan pengadilan dengan pasal 431 Reglement of the Reg Vordering atau disebut dengan RIVI pada pokoknya mengatur, poin pertama, putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Poin kedua, oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Poin ketiga, begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri, jadi kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun, apabila kreditor mengetahui tentang keberadaan aset debitor di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitor melalui aset debitor yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan, maka kreditor tersebut wajib untuk mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. Nomor 4, apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jelaskan upaya hukum yang diperlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. Jawabannya, dapat dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris sama dengan pembagian harta waris menurut hukum perdata, merupakan pembagian waris yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini ada 4 golongan waris. Jika ahli waris di golongan 1 tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan 2 dan seterusnya. Tetapi dalam keadaan pailit diselesaikan dulu utang-utang karena pailit atau ada sengketa-sengketanya diselesaikan dulu. Setelah selesai, sisa dari yang udah dikeluarkan sengketa atau utangnya lalu bisa dibagi warisannya sesuai pembagian warisan menurut KUH Perdata yang telah dijelaskan tadi. 5. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologis? Jelaskan dengan contoh kan? Insolvensi adalah istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit.
Pasalnya, kedua istilah tersebut jika dilihat-lihat memang memiliki kemiripan. Namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Dan contoh insolvensi seperti debitur gagal untuk dapat membayar utang-utang yang dibebankannya kepadanya. Debitur memiliki nilai utang yang lebih besar daripada seluruh aset atau kekayaan yang dimilikinya. Homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, atau badan akademik, profesional atas suatu tindakan. Di Indonesia, homologasi yang diatur dalam undang-undang berarti pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit. Baik di nomor 6, kesimpulan dari paper yang telah dibuat tugas yang lalu itu dapat saya simpulkan dalam paper saya itu ada beberapa hal, yaitu pertama, eksekusi pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana dalam praktiknya sering mengalami hambatan. Terpidana lebih memilih penyelesaian uang pengganti melalui subsidiar kurungan atau hukuman badan karena dianggap lebih menguntungkan oleh terpidana daripada membayar uang pengganti. Kedua, penerapan instrumen hukum kepailitan diharapkan dapat berperan secara optimal dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti pada saat ditemukan aset korporasi yang akan dieksekusi merupakan jaminan hutang kepada beberapa kreditor. Ketiga, kejaksaan dalam upaya mencegah terjadi tunggakan pembayaran uang pengganti, maka pada awal terbitnya surat perintah penyidikan, penyidik harus sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang intelijen kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset terpidana dan menginventarisir aset yang dibebani jaminan pelunasan hutang. Keempat, Jaksa Agung hendaknya mengeluarkan keputusan Jaksa Agung yang mengatur secara detail parameter atau ukuran baku yang akuntabel mengenai kualifikasi terpidana jika jaksa eksekutor akan melakukan tindakan dalam penyelesaian uang pengganti perkara korupsi melalui subsidiar kurungan. Thank you for watching.